Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia saat ini lagi ada pandemi COVID-19, di mana khususnya kita dunia pendidikan harus melakukan pembelajaran dari rumah melalui media luring atau daring. Nah, di sini saya akan menggunakan media daring sebagai penyampaian informasi belajar mengajar dari saya untuk murid-murid saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai DHCP server mata pelajaran administrasi sistem jaringan, lanjutan dari sistem operasi jaringan. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung membahas materinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang DHCP server. Apa itu DHCP server? Dynamic Host Configuration Protocol atau disingkat menjadi DHCP, dikenal sebagai arsitektur berbasis client server. Komputer atau piranti yang memberikan IP address disebut DHCP server, sedangkan komputer atau piranti yang menerima IP address disebut DHCP client. Nah, bisa diartikan sebuah DHCP server itu terdapat pada sebuah server dalam jaringan, sedangkan kita sebagai pengguna atau host itu mendapatkan DHCP dari DHCP server yang disebut dengan DHCP client. Di sini dikatakan juga DHCP sebagai sistem pengalamatan atau pendistribusian yang secara otomatis memberikan IP address kepada host atau komputer atau client pada layanan TCP/IP yang memintanya. Sedangkan kekurangan dari DHCP server, pemberian IP address bergantung pada server, sehingga ketika server mati, semua komputer akan disconnect atau tidak terhubung dengan jaringan. Prinsip kerja DHCP server. DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk distribusikan kepada klien yang disebut sebagai DHCP pool. Nah, di sini bisa kita lihat topologinya. Di sini DHCP server memberikan IP kepada klien-klien. Di sini klien yang satu ini mendapatkan IP 192.168.0.243 dan berikutnya. Jadi bisa kita lihat ketiga komputer klien ini mendapatkan IP dari DHCP server, tetapi IP yang diberikan IP secara acak, tidak menentu harus dari 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi acak. Bisa saja di komputer satu mendapatkan 0.5, yang satunya 0.30, seperti itu. Klasifikasi DHCP server. Pada dasarnya DHCP server sebagai sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat meminjamkan alamat IP dan informasi TCP/IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Jadi pada dasarnya DHCP server hanya meminjamkan sebuah IP kepada pengguna atau ke DHCP client, seperti itu. DHCP server diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, DHCP scope, yaitu alamat-alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP client. Yang kedua, DHCP list atau batas waktu penyewaan alamat IP yang diberikan kepada DHCP client. Dan yang ketiga, DHCP option merupakan tambahan pengaturan alamat IP yang diberikan oleh DHCP ke DHCP client. Seperti itu. Yang berikutnya, manfaat DHCP server. DHCP memungkinkan mengkonfigurasi secara otomatis sehingga dapat sangat menyederhanakan manajemen jaringan. Nah, DHCP itu bisa diartikan kita dapat memanajemen sebuah jaringan komputer dengan memberikan IP tanpa kita mengatur secara manual. Artinya, dia bisa menyederhanakan kita dalam membuat atau mengkonfigurasi sebuah jaringan internet atau jaringan komputer. Seperti itu. Yang berikutnya, DHCP dapat memberikan mekanisme bagi manajemen lokal untuk mayoritas klien TCP/IP pada network. Dengan satu DHCP dapat melayani beberapa klien
pada beberapa jalur dalam network. Artinya, dalam satu jaringan kita bisa menggunakan satu DHCP server. Seperti itu. Nah, untuk materi DHCP server sampai di sini, kiranya materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dan terima kasih.